Teman-teman budiman, tiba-tiba si Cambang Bau yang menjadi pemimpin mereka berbisik-bisik pada kawan-kawannya. Biarpun mereka itu berdiri agak jauh dari Adiguna, namun dengan kesaktiannya, Adiguna dapat mendengarkan percakapan mereka. Ia mendengar si Cambang Bau berkata, "Pemuda ini bagus dan tampan sekali. Mari kita culik dia," kata si Cambang Bau. "Ya, kita jadikan dia pelayan kita," kata kawannya lagi. "Tidak, kita jual saja dia kepada pembesar Mataram." Si Cambang Bau kemudian menghadapi Adiguna yang masih berdiri dengan tenang, dan ia berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka tadi. Sungguh pun mendengar percakapan itu, ia merasa heran sekali atas tingkah mereka. "Hei, anak muda yang bagus," kata si Cambang Bau. "Kalau engkau tidak mempunyai barang-barang berharga untuk menebus dirimu, terpaksa engkau harus ikut dengan kami dan menjadi tawanan kami." "Kalian ini sebenarnya orang-orang apakah? Dan mengapa tanpa sebab agaknya hendak mengganggu aku? Aku kira tadi kalian memang orang melarat yang membutuhkan pertolongan hingga aku telah memberikan pakaianku. Akan tetapi mengapa kalian hendak menawanku? Sebenarnya siapakah kalian ini?" Kelima orang perampok itu saling pandang dengan mata keheranan. Kemudian tertawalah mereka dengan geli hati. "Anak bodoh. Engkau mengira kami ini orang-orang melarat yang butuh pakaian? Jangan engkau menghina anak muda. Kami adalah 5 orang bersaudara yang berkuasa di hutan ini. Dan aku bernama Bandu Senggoro. Engkau siapakah? Siapa engkau, anak muda yang bagus dan hendak kemana? "Namaku Adiguna, dan aku hendak mencari keluargaku," jawab Adiguna sejujurnya. "Siapa keluargamu itu dan orang mana dia?" "Ya, inilah yang aku sedang mencari-carinya. Aku sendiri tidak tahu siapakah keluargaku." "Oh, ini benar-benar orang aneh, anak muda. Siapa nama ayah ibumu?" Bandu Senggoro bertanya lagi. Adiguna mengangkat kedua pundaknya ke atas tanda dia tidak tahu. "Ini pun aku sedang mencari tahu, karena aku telah lupa akan nama mereka." Bandu Senggoro saling pandang dengan kawan-kawannya, dan mereka ini mulai menganggap bahwa pemuda yang bagus ini barangkali telah berubah otaknya. Mana ada orang yang lupa nama ayah dan ibu sendiri? Adiguna juga maklum bahwa pernyataannya tadi tentu menimbulkan keheranan dan tidak kepercayaan mereka, maka ia lalu menyambung kata-katanya. "Begini, 5 tahun yang lalu ketika aku bekerja mencari rumput, seekor harimau menyerang dan menggondolku pergi. Dan semenjak itulah aku telah lupa sama sekali akan keadaan keluargaku." Tiba-tiba seorang di antara perampok-perampok itu berseru pada Adiguna, "Hei, kalau begitu, kau tentulah kemenakan Pak Wiryo Sentiko di Dusun Pakem, ya?" Akan tetapi Bandu Senggoro berkata keren, "Siapapun adanya kau, sekarang juga kau harus ikut dengan kami." Sambil berkata demikian, "Hiat!" ia melompat maju memegang lengan tangan Adiguna. Pemuda itu ketika mendengar nama Wiryo Sentiko di Dusun Pakem yang diperkenalkan sebagai pamannya, ia berdiri sejenak tak bergerak dan otaknya mengingat-ingat. Serasa pernah dengarnya nama itu. Juga nama Dusun Pakem tak asing bagi telinganya. Maka ia tidak memperdulikan pegangan tangan Bandu Senggoro. Setelah kepala perampok itu membetotnya dengan kuat, barulah ia seakan tersadar dari mimpi. Dan tanpa sengaja, ia menarik lengannya yang terpegang, dan dengan mudah saja terlepas dari pegangan Bandu Senggoro. Kepala perampok itu terkejut, dan rekan-rekannya juga sama terkejut dengan kepala perampoknya. Mereka tak pernah menyangka bahwa pemuda itu begitu kuat, sehingga sekali menenggut saja pegangan tangannya bisa terlepas. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya
Dialah salah seorang pendekar super sakti dalam kisah Rondo Kuning Membalas Dendam ini. Weh, anak muda, kau hendak lari kemana? Bentaknya dan ia menubruk lagi. Akan tetapi teman-teman, sekarang Adiguna telah merasa mendongkol sekali melihat kekerasan para perampok itu. Sekali ia menggerakkan kaki ke kiri, tubrukan itu menjadi luput dan tubuh kepala rampok itu terhuyung ke depan. Jangan kau memaksa, Bandu Sengoro, kata Adiguna tegas. Akan tetapi serentak kawanan perampok itu maju hendak menangkapnya. Ayo tangkap teman-teman! Ya! Terpaksa Adiguna kemudian memperlihatkan ketangkasannya. Kedua tangannya bergerak cepat. Dan sebelum kelima orang perampok itu tahu apa yang telah terjadi atas diri mereka, tahu-tahu tubuh mereka telah terpelanting ke kanan dan ke kiri hingga sulit mereka untuk menghindarkannya. Dan kulit-kulit mereka lecet-lecet serta kepala mereka benjol-benjol. Bukan main marahnya kelima orang itu. Mereka masih belum mau mengerti bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Serentak mereka mencabut senjata tajam yang tadi mereka selipkan di pinggang mereka karena memandang rendah pemuda halus ini dan hendak mengeluarkan teriakan menyeramkan. Mereka kemudian maju menerjang. Hiat! Hiat! Walaupun tidak takut kepada semua senjata tajam itu, namun Adiguna merasa khawatir kalau pakaian yang dipakainya akan rusak dan robek. Hiat! Maka kemudian ia bergerak lebih cepat lagi. Dan kini dengan kedua kaki dan tangannya. Dan akibatnya hebat sekali. Cek, cek, cek. Kelima orang perampok yang terkenal buas dan memiliki ilmu berkelahi yang cukup tangguh dan tenaga luar biasa kuatnya itu tiba-tiba menjerit-jerit kesakitan sambil memegangi tangan mereka yang tadi memegang senjata tajam yang kini telah terlempar ke sebelah kanan. Kiri, ternyata bahwa gerakan Adiguna yang cepat hingga tak terlihat oleh mata lawan-lawannya ini telah dengan cepat menyerang tangan mereka dengan kipratan tangan dan tendangan kaki hingga pergelangan tangan mereka menjadi matang, biru, dan sakit sekali. Jahat. Jahat kalian. Kalian itu 5 orang perampok sungguh ganas dan kejam. Coba kalian ingatkan. Kalau bukan aku yang kalian serang, bukankah kalian telah berhasil membunuh orang? Hah? Teman-teman budiman, setelah berkata demikian, tanpa memperdulikan 5 orang perampok yang memandang dengan mata terbelalak penuh kekagetan dan keheranan, pemuda yang bernama Adiguna itu, murid utama dari Resi Sidik Paninggal, kemudian mengambil kembali buntalan pakaiannya dan melanjutkan perjalanannya dengan cepat menuju ke sebelah barat. Mudah saja bagi Adiguna untuk mencari di mana adanya dusun Pakem. Segera ia mencari rumah Wiryo Sentiko, dan ternyata bahwa Pak Wiryo Sentiko adalah seorang tua yang bekerja sebagai penggarap sawah yang miskin. Ketika ia masuk ke dalam pondok, ia disambut oleh Pak Wiryo Sentiko, beserta istrinya yang telah tua pula dan seorang anaknya yang telah menikah dan tinggal di rumah itu dengan istrinya. Anak kedua Wiryo Sentiko adalah seorang pemuda berusia sebaya dengan Adiguna. Katanya sedang pergi dan tidak berada di rumah. Pada mulanya Wiryo Sentiko merasa heran melihat kedatangan pemuda gandang yang bernama Adiguna. Raden ini siapakah? Dan ada perlu apa mencari hamba, Raden? Demikian pertanyaannya. Karena wajah dan sikap Adiguna menimbulkan persangkaan padanya bahwa pemuda ini tentulah seorang bangsawan. Paman, apakah benar Paman mempunyai seorang kemenakan yang bernama Adiguna?
Tanya Adiguna dengan suara gemetar menahan perasaan hatinya yang menggelora. Dan orang tua itu terkejut serta heran. Adiguna nak? Benar, Raden. Adiguna itu adalah anak kemenakan hamba yang telah lenyap 5 tahun yang lalu. Kabarnya ia digondol macan di hutan. Mendengar ucapan ini, Adiguna kemudian menjatuhkan diri, berlutut dan menyembah. Paman, akulah Adiguna kemenakanmu itu, Paman. Dan untuk sejenak Pak Wiryo Sentiko berdiri tertegun dan memandang dengan mata terbelalak kaget. Demikian istrinya. Putranya yang juga memandang tiba-tiba berseru. Benar, Ayah. Dia ini benar si Guna, Ayah. Bu, lihat saja, Bu, tai lalat di pangkal lengan kanannya dekat pundak itu. Kemudian Pak Wiryo Sentiko memandanginya dan ia lalu menubruk dan memeluk Adiguna. Aduh, hei anakku, Guna. Jadi engkau masih hidup, nak? Istrinya pun lalu maju memeluk Adiguna dengan tangisnya. Anakku, Adiguna. Engkau masih hidup, nak? Dan tentu saja pertemuan ini mendatangkan haru dan suka. Adiguna dengan singkat menuturkan pengalamannya kepada mereka, hingga Pak Wiryo suami istri dan Jimanta serta istrinya, yaitu putra dan mantu Pak Wiryo, memandang dengan penuh takjub. Setelah bertemu dengan orang-orang yang dulu dikenalnya baik ini, teringatlah Adiguna kepada Riyatman, yaitu putra bungsu Pak Wiryo Sentiko. Paman, di manakah si Riyatman, Paman? Tanya Adiguna dengan gembira. Pak Wiryo Sentiko menghela napas. Guna, saudaramu itu sukar sekali diatur dan tidak taat pula kepada orang tua, nak. Ia jarang sekali berada di rumah dan kesukaannya hanyalah belajar pencaksilat dan mengajar segala macam ilmu kepandaian berkelahi, nak. Entah mau jadi apa si Riyatman itu, nak. Semenjak kemarin ia tidak pulang, sudah biasa ia pulang 2 atau 3 hari sekali. Kemudian Adiguna bertanya kepada pamannya tentang kedua orang tuanya. Pamannya memandang heran dan berkata, Anakku Adiguna, nah, engkau sungguh patut dikasihani, anakku. Agaknya peristiwa dengan harimau itu telah membuat engkau sedemikian takut dan kaget, hingga engkau telah lupakan segala hal, nak. Guna, lupakah engkau, nak, bahwa engkau adalah seorang yatim piatu, nak. Tak berayah, tak beribu lagi. Engkau kan ikut kepadaku semenjak berusia 10 tahun, dan sebelum ibu meninggal dunia menyusul suaminya, dia telah menitipkan engkau kepada paman, anakku. Teman budiman. Adiguna mendengarkan penuturan singkat itu dengan kepala tunduk. Dan ia tak dapat berkata-kata apa-apa lagi. Hanya menekan perasaannya yang terserang kekecewaan dan kedukaan hebat. Paman dan bibinya memandang dengan penuh rasa iba sambil menggeleng-gelengkan kepala. Para tetangga yang masih ingat terhadap Adiguna, ketika mendengar bahwa pemuda yang digondol macan itu kini masih hidup dan datang kembali ke rumah Pak Wiryo, menjadi girang dan heran sekali. Maka sebentar saja penuhlah rumah Pak Wiryo Sentiko dengan para tetangga yang hendak melihat Adiguna yang tidak mati setelah digondol harimau pada sekitar 5 tahun yang lalu. Perlahan-lahan teringat jugalah Adiguna kepada wajah orang-orang yang dulu menjadi tetangganya itu hingga terhibur juga kedukaannya dan kekecewaan hatinya. Pada saat itu, di luar terdengar suara ribut-ribut dan orang menceritakan tentang amukan Panewu Garigajaya yang menculik anak perempuan Rondo Kuning dan bahkan telah membunuh beberapa orang kampung yang membela Rondo Kuning. Mendengar hal itu, seorang kesatria yang bernama Adiguna, darah kesatrianya menjadi merasa terpanggil.
Ia menjadi marah sekali mendengar bahwa hal yang kejam dan ganas itu dapat terjadi di kampung halamannya. Maka ia lalu berseru keras, dan tiba-tiba semua orang terkejut melihat sebuah bayangan berkelebat. Hah! Dan pemuda itu tahu-tahu telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Pak Wiryo Sentiko berdiri bingung mematung, dan barulah semua orang dapat menduga bahwa Adiguna tentu telah menjadi seorang sakti mandraguna. Pak Wiryo, tentu saja si Guna, kata salah seorang di antara mereka. Seperti kita tahu dia selamat dari harimau itu. Kalau dia tidak sakti, tentu ia telah mati dimakan harimau itu, Pak Wiryo. Yang mengondolnya tentu macan siluman. Dan ia menjadi murid macan siluman itu mungkin, kata seorang yang lain. Demikian obrolan orang-orang kampung tentang Adiguna. Ketika Adiguna tiba di tempat pertempuran, ternyata ia hanya melihat mayat-mayat orang kampung bergelimpangan. Mereka ditangisi oleh sanak keluarga masing-masing. Panewu Garigajaya telah pergi jauh membalapkan kudanya dengan diikuti oleh para anak buahnya. Pak, kemana jahanam itu perginya, Pak? Adiguna segera bertanya kepada seorang kampung dengan gemas menunjuk ke jurusan utara. Terima kasih, Pak. Hiap! Dan Adiguna kemudian mempergunakan ilmu lari cepat mengejar ke arah itu. Ilmu lari cepat yang digunakan oleh Adiguna adalah ilmu tunggang bayu atau naik angin yang kecepatannya luar biasa, tidak kalah oleh larinya seekor kuda. Teman budiman, juga Pak Maryana, Pak Guru. Oleh karena itu, tak lama kemudian ia berhasil menyusul rombongan Panewu Garigajaya. Ia mudah mengikuti kemana larinya rombongan itu. Oleh karena suara kedua orang gadis yang menjerit-jerit itu dapat terdengar oleh telinganya yang memiliki pendengaran sangat tajam. Barisan pasukan Garigajaya yang terdiri dari 23 orang itu ketika memasuki ke daerah Waru dan tiba di jalan yang diapit oleh sawah di kanan dan kiri, tiba-tiba menjadi ribut di bagian barisan belakangnya. Penunggang kuda yang berada paling belakang tiba-tiba saja merasa betapa pinggangnya dipegang orang dari arah belakang dan tahu-tahu tubuhnya terlempar ke dalam sawah. Huat! Jatuh di tanah lumpur hingga muka dan kepalanya penuh lumpur hitam. Orang kedua menyusul, ketiga, keempat, tubuh-tubuh mereka melayang bagaikan dihembus angin badai dan jatuh bergelimpangan di atas sawah. Gegerlah keadaan barisan itu. Yang di belakang berteriak dan yang di depan berhenti kemudian membalikan kuda mereka. Juga Garigajaya sendiri terheran dan menghentikan kudanya. Kencanawati telah siuman kembali. Dan ia menangis terisak-isak sedangkan Sariwati dan Bandini masih saja berteriak-teriak dan menjerit-jerit minta tolong sampai suara mereka menjadi serak. Adiguna setelah menjatuhkan beberapa orang prajurit dan melihat betapa semua penunggang kuda menghentikan kuda mereka, kemudian melompat ke arah 2 ekor kuda di mana Sariwati dan Bandini tertawan dan menjerit-jerit. Hiat! 2 orang prajurit yang melawan kedua orang gadis itu ketika melihat bahwa yang mengamuk adalah seorang pemuda tanggung yang nampak lemah lembut segera menyambut Adiguna dengan golok di tangan dan mencoba membacok dari atas kuda. Akan tetapi Adiguna berseru, "Rebahlah kamu!" Dan sekali kedua tangannya bergerak, ia telah dapat menangkap lengan tangan mereka yang memegang golok, dan sekali ia membetot, kedua orang itu terpelanting dari atas kuda mereka. Karena mereka keduanya meluk Sariwati dan Bandini, maka ketika mereka jatuh, maka kedua orang gadis itu pun ikut terjatuh pula. Akan tetapi Adiguna berlaku sebat. Hiat! Ia melompat maju, dan dengan cepat ia dapat merampas kedua orang gadis itu dari tangan penawan-penawan mereka.
Melihat bahwa pemuda itu datang hendak menolong mereka, maka Sariwati dan Bandini segera lari dan bersembunyi di belakang Adiguna dengan muka ketakutan. "Awas Raden," kata Bandini dengan bibir gemetar ketika 5 orang prajurit turun dari atas kudanya dan lari mendatangi dengan pedang di tangan. "Tenanglah adikku," kata Adiguna dengan tersenyum. "Dan kalian duduklah saja di atas rumput di pinggir sawah itu tuh." Sariwati dan Bandini kemudian lari ke rumput dan duduk berlutut sambil berdoa memohon kepada Yang Agung agar pemuda bisa ditolong oleh Yang Maha Agung dan mendapatkan kemenangan karena pemuda itu telah menolong mereka. Teman-teman, ketika 5 orang itu datang menyerbu, tiba-tiba Adiguna mempergunakan gegesitannya dan tahu-tahu ia telah melompat tinggi melewati kepala mereka. "Ya!" Tentu saja kelima orang prajurit itu terkejut dan heran sekali ketika tiba-tiba pemuda itu lenyap dari depan mereka. Selagi mereka merasa bingung, tiba-tiba dari belakang, "Ya!" Adiguna mendorong keras, dan kelima tubuh prajurit itu terdorong dan jatuh dengan kepala lebih dulu ke dalam selokan kecil yang penuh lumpur. Mereka menjadi gelagapan karena untuk sementara mereka menjadi buta, hidung, mata, dan mulutnya juga kena lumpur. Bahkan telinga mereka penuh tersumbal tanah lumpur. Terdengar tertawa nyaring dan ternyata bahwa Bandini, gadis yang kenes dan lincah itu, timbul kembali kejenakaannya melihat pemandangan itu. Ia tertawa gelip dan bertepuk tangan menyoraki kelima orang prajurit Panewu Garigajaya. "Lihatlah, ada 5 ekor buaya bermandi lumpur di selokan itu." Mau tidak mau Adiguna tersenyum mendengar kejenakaan gadis hitam manis itu, akan tetapi terpaksa ia harus mencurahkan perhatiannya ke depan, karena kini semua prajurit datang menyerbu, dan kesemuanya telah turun dari kuda dan mencabut senjata masing-masing. Terdengarlah lagi seruan Bandini si kocak ini. "Mbak Sari, lihat buaya-buaya itu berkaki 2. Sariwati biarpun biasanya bersikap tenang dan halus, kini melihat keadaan 5 orang prajurit yang merangkak dan berdiri dengan muka dan kepala serta seluruh tubuh berlumpur lumur sawah. Dan dengan bingung mereka meraba-raba ke sana kemari. Mendengar kelakar adiknya terpaksa ia tersenyum juga. Akan tetapi, biarpun ia rasa geli mendengar kejenakaan adik, dan melihat keadaan 5 prajurit itu, ia masih teringat akan nasib kakaknya yang masih berada di atas kuda Panewu Garigajaya. Maka ia segera berteriak ke arah pemuda Adiguna. "Den Mas yang budiman, Den Mas, mohon engkau suka menolong kakakku yang masih tertawan itu." Mendengar suara yang halus merdu ini, Adiguna merasa sesuatu yang aneh terjadi pada hatinya. Dada kirinya tiba-tiba terdengar berdebar aneh, dan di dalam kesibukannya mengelak serangan para lawan-lawannya, ia masih sempat menengok memandang ke arah Sariwati. Biarpun Adiguna hanya memandang sekilas, namun ia mendapat kenyataan bahwa gadis berkulit kuning itu luar biasa cantiknya. Bagai seorang bidadari turun dari kayangan, maka ia lalu memperhatikan ke depan dan melihat bahwa seorang gadis lain masih berada di atas kuda yang ditunggangi seorang tinggi besar bercambang bauk dan bermata lebar menyeramkan. Ia segera dapat menduga bahwa ini tentu yang namanya Panewu Garigajaya yang sangat kejam itu. Maka ia lalu berseru keras, "Hiat!" Dan tahu-tahu ia telah menyusup di antara belasan senjata yang menyerangnya. "Hiat!" Dan melompat ke arah Panewu Garigajaya. Garigajaya bukanlah seorang yang lemah, dan ia telah banyak mendapatkan pengalaman bertempur melawan orang-orang sakti. Kedijayaannya juga sangat terkenal di Mataram, dan selain memiliki ilmu pencaksilat yang tinggi, ia pun memiliki tubuh yang kebal dan aji kesaktian yang cukup ampuh. Teman budiman, melihat gerakan pemuda yang berusaha menolong ketiga orang putri Rondo Kuning itu, ia maklum bahwa pemuda itu tentulah murid seorang pandai. Maka ia cepat mengeluarkan sebatang sabuk yang tadi membelit perutnya. Sabuk ini terbuat dari lawe berwarna merah, dan ini bukanlah sabuk biasa, melainkan sebuah senjata yang teramat ampuh.
Senjata sabuk lawe ini didapatnya dari daerah Gunung Lawu sebelah timur dari seorang pertapa yang sakti. Jangankan manusia biasa katanya. Bahkan kabarnya makhluk halus pun takut menghadapi sabuk lawe yang mujizat ini. Karena sabuk ini telah dicapai dan diberi mantra mujizat oleh seorang sakti hingga ampuhnya luar biasa. Ketika tubuh Adiguna berkelabat dekat, Galigajaya lalu memutar sabuk lawe hiat hingga menimbulkan angin dan menyabet ke arah Adiguna sambil membentak, "Mampuslah kau! Hiat!" Adiguna terkejut sekali ketika merasa bahwa sambaran sabuk itu menerbitkan hawa yang luar biasa kuatnya dan yang melemahkan semangatnya. Ia maklum bahwa ia sedang menghadapi sebuah senjata yang ampuh dan mujizat, maka ia tidak berani menerima senjata itu. Lalu mengelak mempergunakan kelincahannya. Sabuk itu menyambar lewat di dekat lambungnya, dan biarpun kulitnya tidak tersentuh oleh sabuk lawe merah, namun hawa sambarannya saja sudah menimbulkan rasa panas pada kulit tubuhnya. Tak terasa lagi, Adiguna melompat mundur 2 langkah. Yap! Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Galigajaya untuk berseru kepada para anak buahnya. "Hei, kepung dan tangkap dia!" Setelah berkata demikian, Panewu itu lalu memecut kudanya yang segera membalap memasuki dusun Waru. Panewu ini memang cerdik sekali. Ia maklum bahwa pemuda itu sakti mandraguna, dan untuk menghadapinya perlu ia mengerahkan dan mencurahkan seluruh kepandaian dan tenaganya. Apabila Kencanawati masih berada di atas kuda, maka tentu saja gerakannya akan terhalang. Maka ia pikir lebih baik melarikan putri itu dulu dan menahannya di dalam gedungnya. Barulah nanti kembali menghadapi pemuda pengacau yang gagah perkasa itu. Melihat betapa Panewu itu melarikan diri, Adiguna hendak mengejar. Akan tetapi prajurit-prajurit itu maju mengurung dengan rapatnya. Melihat betapa calon korbannya melangkah ke sebelah kanan, harimau itu bergerak mengikuti dengan tindakan perlahan dan dari hidungnya keluar suara menghembus-hembus. Kedua matanya memandang ke arah Adiguna, akan tetapi tidak secara langsung bagaikan mengerling dari bawah dan selalu menghindari pandang mata pemuda itu. Ekornya menjungat ke atas tak bergerak, tanda dari ketegangan hatinya. Tiba-tiba harimau itu merendahkan diri. Masih maju perlahan, akan tetapi perutnya hampir menempel di tanah. Kedua belah pasang matanya memandang tajam ke arah pemuda sakti itu. Kemudian, tiba-tiba sekali sampai mengeluarkan gerangan keras dan menyeramkan. Ia melompat tinggi dan menerkam ke arah leher Adiguna. Bandini memekik lalu menubruk Sariwati untuk menyembunyikan mukanya di dada kakaknya itu, dan Sariwati mendekapnya. Akan tetapi gadis itu dengan mata terbelalak memandang ke arah Adiguna sambil menjerit ngeri. "Awas, Mas!" Adiguna bersikap tenang-tenang saja, sambil melangkah ke kiri dengan cepat. Ia dapat menghindari diri dari terkaman pertama itu dan tak lupa ia melirik ke arah Sariwati, sambil tersenyum membesarkan hati dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, Sari." Dan ketika terkamannya dielakkan oleh lawannya, harimau itu cepat membalikan tubuhnya dan kini ia menjadi marah sekali. Ia mendekam, mengerahkan seluruh tenaga pada kaki belakangnya, kemudian menggenjot tubuhnya tinggi-tinggi. Menerkam kembali dengan lebih hebat dan cepat daripada tadi. Adiguna menyuruh maju ke depan. Di bawah tubuh harimau itu, lalu dengan cepat membalikan tubuh hingga ketika harimau itu melompat turun, ia berada di belakang harimau itu, dan sekali ia mengangkat kaki menendang, tubuh itu terpental jauh dan bergulingan. Bukan main besar hati Sariwati melihat ini. Matanya terbelalak kagum dan bangga. Sungguh pun hatinya masih dak-dikduk karena merasa khawatir sekali melihat betapa ketika menerkam, kuku-kuku harimau itu terulur panjang,
Sedangkan mulut harimau itu meringis memperlihatkan gigi-gigi taring yang tajam-tajam, sungguh mengerikan. Harimau itu geram sekali. Ia menggerang keras dan setelah ia dapat berdiri kembali, ia segera menubruk lagi kepada Adiguna. Kini lompatannya rendah dan langsung ke depan, hingga tidak memungkinkan Adiguna untuk menyusup ke depan seperti tadi. Namun pemuda itu tidak kurang akal. Adiguna mempergunakan ilmu kepandaiannya melompat tinggi ke kanan. Hiat! Dan sambil melompat serta memiringkan tubuh, hingga lagi-lagi terkaman harimau itu tidak mengenai tubuhnya. Ia mengulur tangan dan berhasil menangkap ekornya, hingga tubuh harimau itu rebah miring, dan cepat-cepat ia memukul dengan tangan kanan ke arah leher binatang itu. Hiat! Yes! Akan tetapi harimau itu bukanlah lawan yang enteng dan ringan. Sambil menggerakkan tubuh dan menundukkan kepala, ia mencoba untuk mengalahkan pukulan Adiguna hingga pukulan itu meleset. Yes! Dan hanya menyerempet pundak binatang itu saja. Namun pukulan ini biarpun hanya menyerempet kulit, teman budiman, cukup sudah membuat binatang itu menggerung kesakitan, dan sekali meronta ekornya dapat terlepas dari pegangan Adiguna. Kini harimau itu lebih berhati-hati karena agaknya ia maklum bahwa pemuda yang dihadapinya itu adalah seorang yang sangat tenang dan bukanlah seseorang yang mudah saja dicalonkan menjadi pengisi perutnya atau mangsanya. Ia mulai berjalan memutar dan berusaha menghampiri Adiguna dari arah belakang. Bandini yang kini berani mengangkat muka dan memandang merasa ngeri sekali. Tidak seperti ketika menyaksikan Adiguna berlagak melawan para prajurit Panewu Galigajaya dulu. Kini ia betul-betul merasa sangat ngeri melihat harimau itu. Hingga bukan saja ia tidak bergembira melihat pertempuran ini, bahkan ia memandang takut-takut dan memeluk Mbak Yunya Sariwati dengan sangat erat. Sebaliknya, makin lama kekhawatiran Sariwati melenyap dan pandang matanya makin kagum dan makin mesra terhadap pemuda Adiguna. Alangkah gagahnya pemuda itu, demikian pikirnya. Dia segagah Arjuna, tidak keduanya di dunia ini. Sementara itu Adiguna mengikuti harimau yang berputar-putar berusaha mengelilingi dirinya. Ia juga ikut berputar hingga harimau itu sudah mengelilingi dirinya 2 putaran. Heh, berdua pengecut! Adiguna berkata mengejek sambil mengernyitkan hidung kepada harimau itu. Kau tidak berani menyerang dari depan ya? Baiklah, seranglah dari arah belakang. Ia lalu berdiri diam dan tidak mau mengikuti harimau itu berputar lagi. Awas Kang Mas! Teriak Sariwati memperingatkan karena hatinya menjadi cemas lagi ketika betapa Adiguna berlaku sembrono dan terlalu berani. Akan tetapi pada saat itu harimau tadi telah melompat dan menubruk dari arah belakang tubuh Adiguna. Hup! Namun kini Adiguna memperlihatkan kegagahannya yang sangat luar biasa. Pemuda itu membalikkan tubuh dan tidak mengelak. Akan tetapi sebaliknya, secepat kilat ia mengirim serangan untuk menyambut rekaman itu. Hup! Hiat! Serangan itu adalah ilmu pukulan yang disebut Raksa Rodra atau beruang buas. Kedua tangannya bergerak demikian cepat dan kuatnya hingga pukulan tangan kiri sekali gerak dapat menyampok kedua kaki depan harimau yang mencakar. Dan pukulan tangan kanan dengan tenaga penuh menghantam muka harimau itu tepat di pangkal matanya. Ya! Ya! Yes! Ya! Siok! Harimau itu seperti terkena suatu sambaran petir. Ia meraung keras. Dan tubuhnya berguling-guling. Dia mencerit-cerit kesakitan seperti buntalan kain loreng-loreng yang bulat digelundungkan. Setelah tubuhnya itu menabrak sebatang pohon jati, barulah tubuhnya berhenti bergulingan. Ia mencoba berdiri lagi dengan kepala pening, karena untuk beberapa lama ia hanya mengeluh dan menggerang-gerang. Agaknya pandang matanya nanar dan segala yang dilihatnya berputaran. Pukulan yang baru diterimanya tadi benar-benar hebat dan belum pernah ia terpukul sekeras itu. Sebetulnya keberaniannya telah lenyap dan ia merasa jerih atau takut menghadapi pemuda itu. Akan tetapi oleh karena perutnya merasa lapar sekali, ia menjadi nekat.
Ia mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tiba-tiba ia melihat dua orang gadis yang duduk berpelukan di bawah sebatang pohon. Kebetulan sekali ketika ia terpukul dan terlempar bergulingan, ia terlempar ke arah tempat dua orang gadis itu, hingga kini jarak antara dia dengan tempat mereka lebih dekat daripada jarak antara Adiguna dengan tempat mereka. Ia kembali mengaum. Ia mengaum dengan sangat keras dan tiba-tiba ia berlari ke arah kedua gadis itu. Tentu saja Bandini memaki keras. Dan tiba-tiba kedua kakinya seakan-akan lumpuh hingga ia terguling jauh dan lekas-lekas dipeluk oleh kakaknya. Sedangkan Sariwati segera berseru, "Kang Mas, lekas tolong!" Biarpun telah mempunyai perasaan benci terhadap harimau, namun tadi Adiguna tidak mempunyai niat untuk membinasakan harimau itu. Akan tetapi setelah melihat betapa binatang itu dengan ganas dan buasnya lari hendak mengganggu Sariwati, Adiguna menjadi marah sekali. "Hei, binatang kepala kau!" Ia memaki, dan tubuhnya melompat cepat sekali hingga sebelum harimau itu sempat menubuk Sariwati dan Bandini, Adiguna telah menubruknya dari belakang dan memeluk pinggangnya. Hup! Hira! Tubrukan ini keras sekali hingga binatang itu terguling, dan Adiguna tetap memeluk pinggangnya dan terguling bersama harimau. Harimau itu mencoba untuk memberontak dan ketika ia mencakar dengan keempat kakinya, kaki belakangnya mencakar paha Adiguna dan pemuda ini merasa pahanya perih. Makin marahlah Adiguna, dan ia lalu bangun berdiri dengan harimau itu masih dipeluknya, hingga binatang itu pun terbawa berdiri di atas kaki belakangnya. Demikian hebat tenaga Adiguna, hingga harimau itu tak kuasa melawannya. Adiguna lalu melepaskan pelukan tangan kanan, dan sekarang ia menggunakan lengan kanan yang kuat untuk memeluk dan menjepit leher harimau dari arah belakang. Sedangkan lengan kirinya masih tetap memeluk pinggang. Ia mengerahkan tenaga. Otot-otot pada lengan kanannya membusung, dan tak lama lagi, hiat! Patahlah leher harimau ganas itu. Setelah Adiguna melepaskan bangkai harimau itu, dan berdiri memandang bangkai lawannya, Sariwati berlari sambil memekik. "Kang Mas, kau terluka hebat, ya? Kang Mas." Ternyata bahwa darah itu melihat betapa paha Adiguna berlumur darah hingga saking cemas dan kagetnya, ia menjadi lupa diri. Berlari cepat dan segera berlutut dan memeluk kaki kanan pemuda yang terluka itu. Terharu sekali hati Adiguna melihat pernyataan cinta kasih yang suci murni ini. Ia pun segera membungkuk dan mengangkat bangun gadis itu dengan sangat halus. Mereka berdiri berhadapan dengan kedua tangan Adiguna masih memegang kedua bahu Sariwati, dan dua pasang mata saling pandang dengan mesra, menyatakan perasaan hati masing-masing dalam 1000 bahasa, dalam 1001 bahasa gagu. Bandini yang melihat keadaan mereka itu lalu datang berlari-lari. Kini gadis kecil itu tidak takut lagi dan ia malah tertawa-tawa dan menari-nari riang mengelilingi kedua teruna remaja itu. Bagus, bagus kan? Kalian kini menjadi Mimi dan Mintunya ya? Seperti Kamajaya dan Kamarati. Bandini, jangan kau berlaku nakal dan main-main. Tidakkah kau lihat betapa Kang Mas Adiguna menderita luka parah? Teringat akan luka itu, Sariwati lalu berlutut kembali untuk memeriksa paha yang terluka. Dan karena biarpun luka itu sedikit saja akan tapi mengalirkan banyak darah hingga lukanya tertutup, maka Sariwati menyangka bahwa luka di paha Adiguna parah. Tidak apa-apa Diajeng, hanya luka kecil saja dan tidak berarti. Kang Mas, kaki berlumur darah dan kau bilang luka kecil dan tidak berarti apa-apa, mencela Sariwati. Dan gadis itu lalu melepas kembennya atau sabuknya yang terbuat dari sutra hijau untuk dipotong sedikit pada ujungnya. Ia mempergunakan giginya yang putih bersih dan kuat untuk menggigit pinggir kemben, lalu merobeknya. Setelah membetulkan kembennya dengan baik-baik, ia lalu mempergunakan potongan kemben itu untuk membalut luka di paha Adiguna yang masih berdiri, sambil menundukkan kepala memandang gadis kekasih yang cantik jelita ini. Dari atas ia melihat alis yang hitam indah dan hidung yang lurus serta mancung. Melihat potongan tubuh yang menggairahkan hingga diam-diam ia makin kagum melihat keindahan bentuk tubuh dan kecantikan Sariwati.
yang dianggapnya sempurna tanpa cacat itu. Ia merasa berterima kasih sekali kepada 10 jari tangan yang kecil-kecil dan berkulit halus, jari-jari runcing yang membalut pahanya dengan cekatan dan sentuhan mesra. Setelah selesai membalut paha yang terluka itu, Sariwati pun bangun berdiri dan mukanya memerah. "Terima kasih, Ki Ajeng," bisik Adiguna. "Kamilah yang harus berterima kasih kepadamu, Kang Mas, bukan kau," kata Sariwati. Kemudian ia memandang khawatir. "Kang Mas, bagaimana Kang Mas? Sakit sekalikah kakimu? Apakah kau dapat berjalan? Atau akan lebih baikkah kalau kita istirahat dulu agar kakimu sembuh kembali, Kang Mas?" Adiguna memandang dan tersenyum mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dihujankan oleh gadis itu. Ia menggeleng-geleng kepala dan menjawab, "Di kakiku tidak apa-apa, Dinda. Kalau lukanya lebih besar dan patah sekalipun, mendapat perawatanmu dan dibalut oleh tanganmu yang halus dan lembut itu, tentulah akan sembuh juga seketika. Yuk, mari kita lanjutkan perjalanan kita agar lekas sampai di tempat tujuan, Dimas." "Kemanakah kau hendak membawa kami pergi, Kang Mas?" tanya Sariwati. "Tidak ada tempat yang lebih aman, Dimas, daripada tempat tinggal guruku," jawabnya. "Gurumu? Apakah gurumu siluman macan yang mengenalmu dulu?" Bandini bertanya sambil membelahkan matanya yang hitam lebar karena kengerian. Juga Sariwati memandang penuh pertanyaan kepada pemuda itu. "Oh, bukan. Guruku bukan siluman, Dik. Juga bukan macan. Beliau adalah sang Panembahan Sidik Paninggal, atau lebih dikenal dengan sebutan Eyang Sidik yang tinggal di lereng Gunung Lawu." "Hah, jadi gunung ini adalah Gunung Lawu?" tanya Bandini lagi. Memang benar. Mereka telah tiba di Gunung Lawu yang mengandung banyak hutan-hutan liar. Perjalanan menjadi makin sukar. Akan tetapi berkat ketangkasan Adiguna yang tak segan-segan untuk memondong mereka seorang demi seorang apabila melintas jurang yang berbahaya, dan berkat keteguhan hati kedua remaja putri yang tidak bersikap manja itu, akhirnya sampai juga mereka di lereng gunung dengan selamat. Ketika Adiguna tiba di depan gua tempat tinggal Eyang Sidik, Panembahan tua dan sakti itu kebetulan sekali tengah duduk di depan guanya. Ia menyambut muridnya dengan senyum dikulum. "Wahai Adiguna, muridku, mari. Kau sudah kembali lagi, nak. Dan siapakah gerangan 2 orang putih yang ikut datang bersamamu itu, Guna?" Sambil menyembah dan berlutut, Adiguna menceritakan pengalamannya selama meninggalkan perguruan Panembahan Sidik Paninggal. Panembahan Sakti Mandraguna itu mengangguk-anggukkan kepala dan akhirnya berkata kepada 2 orang gadis itu, "Nger, memang betul apa yang direncanakan oleh Adiguna, Nger. Kalian berdua lebih baik untuk sementara waktu tinggal dulu di sini bersama Eyang." Sariwati dan Bandini berlutut dan menyembah. Semenjak pertama kali melihat Panembahan yang bermuka terang dan agung itu, mereka merasa tunduk dan sangat menghormat. Dari pandangan pertama mereka dapat menduga bahwa Panembahan itu tentu seorang suci yang patut dihormati dan dapat dipercaya sepenuhnya. Kemudian atas perintah Panembahan Sidik Paninggal, Adiguna lalu membangun sebuah pondok sederhana dari bambu dan kayu gunung, beratapkan ilalang kering. Biarpun pondok ini sederhana sekali, namun cukup untuk tempat tinggal kedua orang perawan itu. Mereka suka benar tinggal di tempat itu, oleh karena selain berhawa sejuk segar, juga tentram dan kaya akan tamasya alam yang begitu indah. Kepada orang-orang tani yang kebetulan melihat kedua orang gadis itu, dengan singkat Eyang Sidik memberitahukan bahwa mereka adalah 2 orang keluarga Adiguna yang datang ke situ untuk menjadi muridnya. Teman budiman, ucapan ini bukanlah sekedar bohong semata. Karena memang kedua kakak beradik itu sudah berniat untuk berguru semenjak mereka datang, mempelajari ilmu-ilmu dari Panembahan Sidik Paninggal. Bandini yang merasa sakit hati dan benci melihat kekejaman orang-orang yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya menaruh hati dendam. Dan dia bercita-cita menjadi seorang pendekar wanita seperti Sri Kandi, Mustokoweni,
atau Larasati yang kegagahannya tidak kalah oleh seorang pria. Eyang Sidik Paninggal yang mengetahui sifat gadis ini tidak segan-segan memberi pelajaran olah keperwiraan. Sedangkan Sariwati yang lebih halus dan lemah lembut, serta mempunyai bakat sebagai ahli tapa yang teguh iman dan kuat kemauan, mendapatkan latihan aji kesaktian berdasarkan ilmu batin. Sementara itu setelah bermalam 3 hari di tempat gurunya, Adiguna kemudian diperintahkan untuk turun gunung kembali oleh Eyang Sidik Paninggal. Agar supaya pemuda itu dapat meluaskan pengetahuan dan mencari pengalaman, serta mengulurkan tangan untuk membela dan menolong mereka yang tertindas dan menderita sengsara. Ya, menolong rakyat jelata. Guna, kau perlu datang ke Pakem lagi, Adiguna. Karena Eyang khawatir sekali-kali kalau Paneu itu menjatuhkan tangan jahat kepada penduduk di sana sebagai penumpah amarahnya kepadamu, nak. Adiguna maklum akan kesaktian gurunya. Dan ia tahu pula bahwa gurunya itu mempunyai pandangan yang sangat tajam. Apa-apa yang diucapkan oleh kakek sakti ini selalu terbukti. Maka tanpa membuang waktu lagi ia pun segera turun gunung. Namun sebelum Adiguna pergi, ia segera menemui Sariwati. Di Ajeng, jagalah baik-baik dirimu dan adikmu di sini. Dan jangan kau khawatir. Karena dalam perlindungan Eyang Panembahan, kau dan adikmu takkan menemui bencana sesuatu. Aku takkan lama pergi. Dan segera aku akan kembali lagi di Ajeng. Kakang Mas, berjanjilah sekali lagi bahwa kau akan kembali, Kang. Adiguna melangkah maju. Dan tanpa ragu-ragu lagi ia memegang kedua tangan darah itu. Mereka pun berpegangan tangan dan getaran yang keluar dari hati mereka melalui tangan itu seolah-olah menceritakan kepada masing-masing bagaimana perasaan hati mereka. Di Ajeng, aku bersumpah bahwa aku pasti akan kembali kepadamu. Aku akan selalu mengenangmu, Kang Mas. Dan aku akan bersetia menantimu sampai datang ajalku, Kang. Di Ajeng, terima kasih atas cinta kasihmu yang besar ini. Kedua berpegang tangan dan berdiri dan tak bergerak, hanya saling pandang dengan mesra. Akhirnya Sariwati melepaskan tangannya dan berkata lirih kepada Adiguna, Kang Mas, jangan lupa untuk mencari tahu tentang keadaan ibu ya Kang Mas. Tentu Di Ajeng, tentu. Aku tak akan melupakan hal penting itu. Percayalah kepada Kakang. Maka akhirnya berangkatlah Adiguna diikuti pandang mata kekasihnya, Sariwati, dan adiknya, Bandini. Teman-teman budiman, Alkisah pada masa itu daerah Mataram amatlah luasnya. Daerah sebelah selatan meluas sampai ke pinggir laut kidul. Laut yang bergelombang besar dan dahsyat. Laut yang tak pernah diam airnya yang selalu melempar ombak ke pantai dan siang malam tidak hentinya ombak memukul batu-batu karang di pinggir laut. Menerbitkan bunyi menggelegar bagaikan ratusan raksasa mengamuk dan saling bunuh sambil mengeluarkan teriakan-teriakan menyeramkan. Semua orang merasa seram dan takut apabila melihat laut kidul. Laut yang pusat perhatian para pertapa. Laut yang terkenal Nyai Roro Kidul. Konon ratu wanita yang menguasai laut luas itu dan tentaranya bukanlah manusia, melainkan para siluman dan dedemit. Nyai Roro Kidul merupakan tokoh besar sebagai Ratu Pantai Selatan, seperti Sang Batari Durga di zaman pewayangan. Semua orang yang tinggal di dekat pantai laut tiap malam Selasa dan malam Jumat, mereka tak pernah lalai dan lupa untuk membakar dupa dan menyajikan kembang rampai untuk menghormat dan memuja Nyai Roro Kidul, yang katanya terkenal sakti dan goib itu. Pada suatu hari,
Di antara batu-batu karang yang menghitam dan telah licin mengkilat karena tiap saat disiram oleh air laut yang datang bergelombang, nampaklah sesosok bayangan orang berjalan terbungkuk-bungkuk dan terhuyung di tepi laut. Bayangan ini jelas sekali merupakan bayangan seorang wanita, dan kalau pada saat itu ada orang yang melihatnya dari jauh, maka tentulah orang itu tak akan ragu lagi bahwa yang sedang berjalan itu adalah Nyai Roro Kidul sendiri.